Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'ah baiti wa sahbihi wa tabi'in wa syuhada wa salihin. Thumma ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, para kiai, para ustaz, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimahullah. Monggo kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah inayahnya, sehingga kita pagi ini alhamdulillah diberi Allah kesehatan. Semoga kita selalu sehat terus, rezeki banyak untuk syiar Islam, untuk perjuangan, dan semoga kita istiqomah dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pengajian malam ini, pagi ini, dugi wa Muhammad nomor 22 bawah, nomor 22 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismil maf'ul al-mudha'afil aini. Jadi kata Muhammad, nama Nabiullah Muhammad, adalah nama yang diambil dari isim yang mudha'af ainnya, terdiri dari isim maf'ul Muhammadun, madine hamada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun, bahwa Muhammadun, wadaka Muhammadun. Jadi isim maf'ul, nama orang yang diambil dari la isim maf'ul itu disebut alam mangkul atau fa'il. Itu juga alam mangkul dari isim fa'il. Maaf, ini nek lari pondokan. Yang dimana ain fi'ilnya itu ditasdid, mudha'af itu ditasdid. Okay. Jadi al-mudha'af aini itu artinya yang ditasdid ain fi'ilnya, yakni lafaz Muhammadun. Ain fi'ile mim hamidah. Okay. Wan nabiyyu lah, Muhammad itu sebelum Nabiullah Muhammad lahir sudah banyak orang-orang yang dinamakan Muhammad, dinamakan Ahmad juga banyak, karena mereka sudah tahu dari kitab-kitab sebelumnya yang menerangkan bahwa Nabi akhir itu namanya Ahmad Muhammad. Sehingga mereka ingin kalau keturunan mereka itu menjadi nabi yang terakhir itu. Ternyata hanya namanya saja, orangnya tidak memenuhi syarat, sehingga hanya mereka menjadi Muhammad tapi bukan Muhammad yang menjadi nabi. Barulah Nabi Muhammad SAW ini lahir, kemudian itulah yang menjadi nabi yang terakhir.
Di antara tanda-tandanya yaitu mendapat wahyu, yang ketika itu Nabi Allah Muhammad mendapat awal wahyu ketika berada di Gua Hira. Ngoten nggih. Jenengan pun atas nggih sing haji-haji teng Gua Hira. Gua Hira niku nggih mboten jero gua mboten. Cuma berada di pucuk gunung. Nah itu tempat nek cara wong mriki, tempat riyadhah, tempat tirakate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya itu Nabi sering di situ berzikir, bertakarruf di namanya tempat disebut Gua Hira. Di sana itu seringkali, dan yang mengirim bekal Nabi adalah Siti Khadijah pada saat itu masih hidup. Mengirimnya Siti Khadijah berhenti di bawah gunung, lalu Nabi turun mengambil bekal itu. Lah samaken sing nggone Siti Khadijah mundut Siti Khadijah beto panganan niku wau wonten mriku samangke dibangun sebuah masjid di lereng Gunung Gua Hira. Niku wonten masjid cilik, niku tempat singgah Siti Khadijah membawa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wonten mriki wan nabiyyu badalun minhu, sedangkan wa'au athu bayanin alaihi. Iki kersane cek rada cepet nang mulai materi. Iki pirang ngajian, 3 ngajian sik dereng mulai materi. Jabatan lafaz Nabi adalah badan atau pengganti atau bayan, penjelasan dari lafaz Muhammad. Jadi Muhammadun Nabi, an-Nabi, wonten niku an-Nabi yang menjadi nabi ini bisa dijadikan badan. Nek wong pondokan rupane an-nabi kang dadi nabi, utawa an-nabi bayane kang dadi nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane jeneng nabi. Wa ala alihi at-tahirina hum kama qala Syafi'i aqaribuhul al-mu'minun min bani Hasyim wa bani Muthalib. Wakila wakhtarahu an-Nawawi annahum kullu muslimin. Dan semoga sholawat kalau ini wassalatu wassalamu alaihi dan salam atas keluarganya yang suci, keluarga Nabi yang suci. Kemudian mereka seperti dikatakan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah kerabat-kerabat beliau yang beriman dari keturunan Hasyim dan keturunan Muthalib. Jadi kerabat Nabi yang dari keturunan Muthalib dan keturunan Hasyim ini disebut kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluarga Nabi yang memiliki napa niku sifat at-tahirin, yang suci-suci semuanya. Wonten mriki Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu. Maaf, menurut suatu pendapat, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, bahwasanya keluarga Nabi, mereka keluarga Nabi adalah setiap orang Muslim. Beda lagi Imam Syafi'i dengan namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang levelnya di bawah persis Imam Syafi'i. Jadi dawuh mari dugi Imam Syafi'i rada rendah titik Imam Nawawi. Imam Nawawi kali Imam Rafi'i sepakat kaya Bukhari Muslim. Jadi kekuatan dalil itu Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i dawuhnya Imam Nawawi yang disepakati oleh Imam Rafi'i. Itu level yang kedua, kekuatan daripada dalil-dalil di dalam ilmu fikih. Kemudian Imam Nawawi saja, di bawahnya lagi, kemudian Imam Rafi'i saja, dan seterusnya. Dan Imam
Suki dan sebagainya. Wonten mriki ada dua pendapat mengenai tentang siapakah orang yang disebut kerabat Nabi. Kalau menurut Imam Nawawi, bahwasanya kerabat Nabi itu adalah semua orang-orang muslim. Bahkan orang muslim yang maksiat. Wong muslim kan boten sedaya apik-apik. Sing tambeng ya ana. Sing saka masjid ya ana. Sing saka warung kopi ya ana. Wis macam-macam. Iki nek kapan dipilih sing apik-apik tok ya wis titik. Nah, begitu luasnya rahmatan lil alamin yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini menurut Imam Nawawi siapa yang disebut kerabat atau keluarga Nabi ini adalah mereka semua orang-orang yang muslim. Akan tetapi di sini semua orang muslim disebut kerabat ini dalam lingkup doa. Niki lak donga sih. Wassalatu wassalamu alaih. Semoga rahmat salam bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Nah, ini doanya. Tapi secara hakiki ya bukan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dimasukna njurune donga. Donga wonten mriki wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wassalatu wassalamu alaihi ing atase keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi dalam doa ini? Yaitu mereka orang-orang muslim walaupun orang itu maksiat. Niku masuk kategori keluarga Nabi menurut versi daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada yang Imam Nawawi muridnya Ibnu Malik, ada Imam Nawawi Al-Bantani. Niku wek jenengan kula niku. Wong Jawa. Tengene pundi? Banten, Al-Bantani. Niku tengene Kecamatan Tanarang. Marhum Amin itu terus putu nih. Putu napa cicit. Nah, di antara anak turun Imam Nawawi yang terkenal dalam kitab-kitab fikih, tetapi itu kalbu Nawawi yang kedua yang terkenal. Yang pertama adalah Nawawi murid daripada Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Alfiyah, mestine sing tau mondok tau ngapal Alfiyah. Ngapal Alfiyah itu angel. Sakniki jarang wong iso apal 1000 niku. Kabeh Alfiyah niku nagoman kabeh 1000 niku diapalno nek pondok. Angel. Sing apal niku boten Alfiyah. Tapi Alfiyah Ibnu Malik sana, tapi Alfiyah binti Malik sing apal terus ning arep pondok-pondok niku. Nah, Alfiyah Ibnu Malik gak apal-apal. Alfiyah binti Malik apal. Para rawuh ingkang mulya. Lah niku murite, sehingga disebut di dalam Nazam Alfiyah. Nazaman Alfiyah itu menyebutkan yang namanya Imam Nawawi. Dijamel contoh. Tenggene Nazam Alfiyah itu enten dawuh wa rajulun minal kirami indana. Dan ada orang laki-laki yang berada di sampingku. Nah, pada saat dawuh wonten menyampaikan nazam itu, ini rajulun ini yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi hebat dalam urusan fikih. Imam Ibnu Malik hebat dalam urusan ilmu nahwu, tapi bukan berarti hanya nahwu saja. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih. Jadi Imam Malik, Ibnu Malik itu hebat. Sampai saat ini boten enten pondok sing boten ngajarkan ilmu alfiyah. Begitu luar biasa manfaatnya ilmunya, betapa besarnya pahala beliau. Pirang wong sing ngaji alfiyah manfaat betul. Ngeten-ngeten iki sing perlu ilmu sing manfaat. Pun para rawuh sedaya kabeh. Wala alla qaulihi at-tahirin muntaza'un min qaulihi ta'ala wa yutahhiruhu
tathira wa yutahhirukum tathira. Kemungkinan kata pengarang at-tahirin, jadi keluarga Nabi yang disebut at-tahirin mendapat predikat at-tahirin, ini kemungkinan diambil dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirukum tathira wa yutahhirukum tathira, dan Allah hendak menyucikan kamu sekalian dengan sebenarnya. Jadi wonten Al-Qur'an, innama yuridu Allahu yuthibakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jenengan nek kapan tahlil mesti krungu niki. Nggih Pak nggih. Tahlil. Tahlil niku napa sing dilampahi para ulama-ulama kita nggih. Gawe tahlil. Tujuane kirim doa nang wong mati, nggih. Niku merupakan hal yang sangat terpuji. Ana wong mati kok gak dikirimi blas. Niku ya kok oleh apa. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya ada orang yang berada di kubur setiap malam Jumat itu mendapatkan anugerah. Kemudian di situ dia bertanya, dari mana ini? Dia akhirnya disebut oleh malaikat, ini dari anakmu yang setiap malam Jumat mendoakan kamu. Jadi wong-wong sing nang nggone resepune kuburan nggih ndongakno wong mati pada malam Jumat, itu sangat bermanfaat sekali. But para rawuh sedaya, at-tahirin mengambil dari kalimat atau firman Allah wa yutahhirukum tathira. Jadi keluarga Nabi itu disucikan dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian pengertian keluarga Nabi itu kayak apa? Ada beberapa hadis riwayat Tabrani dan yang lain, okay? Itu menyebutkan suatu saat Rasulullah itu banyak riwayatnya. Berada di rumah, kemudian datang Siti Fatimah, kemudian datang lagi Sayyidina Ali, kemudian kedua anaknya yang namanya Hasan Husain. Nah, inilah kemudian Rasulullah mengambil kayak selimut, ya, selimut kemudian dirangkul kabeh, dadekno siji, di kaya wong nek kemanten iku lho, kemanten lanang bari kemanten wedok ditaleni kayak napa niku? Kodhong ta nggih, digeret barek wong tuane kaya ngoten niku. Nah, niki orang-orang ini napa niku dipun ruangi kalian selimut kala wau. Akhirnya Nabi menyebut berdoa. Dungane niku Allahumma haula ahli baiti. Allah, duh Gusti Allah, ini semuanya orang-orang ini ada ahli baitku wa khassati, dan orang-orang khususku. Fadhab anhum ar-rijsa. Hilangkan kotoran-kotoran dari mereka ini. Fatahhirhum tathira, dan sucikan orang-orang. Jadi keluarga Nabi itu tergolong keluarga yang suci. Atas doa Nabi yang pada saat itu berdoa gini, mendoakan semoga kotoran dosa-dosa hilang dan mereka disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Para rawuh sedaya kalian. Riwayat lain menyebutkan, jadi yang disebut keluarga Nabi ahli bait, satu versi menyatakan bahwasanya ahli bait itu adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi Muhammad. Keluarga versi lain ada yang menyebut istri Nabi bagian daripada keluarga Nabi. Karena turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan istri-istri Nabi. Itu beberapa riwayat menyebutkan seperti itu. Ada riwayat lagi di saat Rasulullah menarik, ya, tenggene putra-putrane niki dilebokno niku pas mlaku ngeten, Siti Umi Salamah kemudian berada di pintu,
itu berada di rumah Ummi Salamah, tapi Ummi Salamah pada waktu itu wonten lawang. Akhirnya Ummi Salamah kepengin kula mlebu napa Rasulullah, ndase dilebokno ngeten. Akhirnya disebut Rasulullah, innaka ala khairin, bahwasanya kamu adalah berada pada yang sesuatu yang baik. Innaki min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah bagian daripada istri-istri Nabi. Jadi sehingga ada yang menyebut istri Nabi juga ahlul bait. Cuman yang populer adalah keluarga Nabi ini adalah orang 5, yaitu lihong satun utabi biha harwal wada ilhakimah al-Mustafa wal Murtadha. Al-Mustafa niki Nabi Muhammad, wal Murtadha niki Sayyidina Ali, wa benahuma, dan anak keduanya Sayyidina Ali binti Fatimah, rupanya anak loro Hasan Husain wa Fatimah dan Siti Fatimah. Ini adalah ahlul bait. Ini dijadikan sebagai tolak daripada penyakit. Karena apa? Orang-orang ini adalah orang suci. Yang pada saat itu ada yang menyebut pada saat Rasulullah berdoa ahlul bait itu ada 7. Yang 5 ini Nabi dan keluarganya, yang 2 adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi niku dirupokno ahlul bait. Wonten sing arane ngoten. Tapi sing leres niku ahlul bait adalah 5 orang, termasuk di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah turunane wonten negeri kita niki singkatanku saking Husain. Imam Husain. Yang Hasan itu tidak banyak. Mriki niki ada juga turunan Nabi yang lewat Hasan, tapi tidak berada di Indonesia. Tidak populer. Hampir semuanya yang ada di Indonesia itu adalah dari Sayyid Husain yang fokus atau pusatnya yang berada di Hadramaut, tengene Yaman. Tapi itu kata Asgaf dan seterusnya itu semuanya ini adalah dari Sayyid Husain. Adapun yang Sayyid Hasan itu kebanyakan berada di negeri Maroko dan lain sebagainya. Itu kata Al-Hasani, ya. Sing temriki Al-Husaini, nggih. Pun para rawuh sedaya kabeh. Wa ala sahabatihi lan ing wa ala sahabatihi jamu sahibin Nabi, dan semoga selawat, doa, selawat dan salam atas sahabat-sahabat Nabi. Lafaz sahabat adalah zamannya lafaz sahibun Nabi. Dan semoga rahmat salam mengena pada yang namanya sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Yang dimaksud dengan sahabat Nabi yaitu orang yang berkumpul dengan Nabi, disertai dengan iman. Kumpulnya kepada Nabi setelah Nabi menjadi Nabi. Panggih Nabi dereng dadi Nabi sing cilik tahu kumpul kanjeng Nabi. Nah, niki dereng kalbu sahabat. Atau berkumpul Nabi tapi tidak beriman, juga belum sahabat. Jadi Nabi sudah menjadi Nabi, kumpul kepada Nabi dan beriman kepada Nabi di saat Nabi masih hidup. Itu sahabat. Kalau Nabi sudah tidak ada, yang ada sahabat, yang kumpul adalah tabi'in. Kalau sahabat nggak ada, yang ada tabi'in, yang kumpul kepada tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai ulama-ulama mutaakhirin, wonten ulama mutaqaddimin, wonten ulama salaf, wonten ulama kholaf, nggih. Mari salaf, kholaf, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaakhirin niku setelah tahun 500 Hijriah itu mutaakhirin, disebut ulama sing akhir. Okay. Termasuk wonten niku nek wonten lepat kata sangat ya. Pun para rawuh sedaya ingkang mulya. Jadi orang ini beriman kepada Nabi, Nabi masih hidup. Bagaimana dengan ketika
orang itu buta, tidak pernah melihat Nabi tapi pernah berkumpul Nabi, itu juga kategori sahabat. Walaupun berkumpulnya hanya sejenak, boten suwe, atau dia pernah bertemu Nabi masih mumayyiz, belum balik. Jadi tidak ada catatan sahabat Nabi bertemu Nabi itu sudah balik, boten-boten. Walaupun belum balik, tapi sudah mumayyiz, ya. Niku utawa durung mumayyiz, niku masuk kategori sahabat. Kados sahabat Anas. Sahabat Anas ini bertemu Nabi, beliau masih kecil. Sing ngladeni Kanjeng Nabi, nepakno sandale, njupukno banyu wudu dan lain sebagainya, ini adalah sahabat Anas. Termasuk Ibnu Abbas niku nggih tasih alim. Nah, ini semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang. Bagaimana ketika orang bertemu Nabi tapi Nabi sedang tidur? Wonge ero Kanjeng Nabi turu. Ini apakah kategori sahabat ataukah tidak? Ini termasuk sahabat. Atau sebaliknya, Nabi lewat orang itu tidur. Kan boten ketok, boten ketemu. Nah, itu juga kategori sahabat juga. Nah, itu kalau versi mengenai tentang definisi sahabat. Beda dengan definisi tabi'in. Nek tabi'in ketemu diluk tok, dereng kelbu tabi'in. Jadi bedanya sahabat dengan tabi'in. Kalau sahabat itu walaupun ketemu Nabi itu sejenak, nggih mek diluk tok, niku wis kelbu sahabat. Tapi nek tabi'in boten saged. Tabi'in itu harus ketemu para sahabat, itu harus sudah bergaul lama, cukup lama. Itu baru disebut yang namanya tabi'in. Di tabi'in kedah suwe. Jadi bedanya kumpul Nabi itu karena ada cahaya Nur Muhammad yang sudah masuk ke dalam hati orang itulah. Inilah yang menjadikan secara singkat pun bertemu Nabi itu pun juga masuk kategori sahabat Nabi. Lah sahabat gak duwe nur, ngapunten ya ana nur sing mungkin ya gak kaya nure Kanjeng Nabi umpamane enten. Maka di situ harus berkumpul waktu yang cukup lama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ajmain takidun li sahabatihi. Kata pengarang ajmain, ajmainnya jabatannya adalah mentaukid lafaz sahabat ini. Itu kalau di dalam ilmu nahwu disebut taukid. Taukid niku memperkokoh. Sahabat Nabi semuanya ini memperkokoh. Summa dzakara musannif annahu mas'ulun fi tansifi hadzal mukhtasari biqaulihi. Kemudian pengarang atau musannif menuturkan bahwa dirinya dimintai dalam penyusunan kitab mukhtasar, kitab yang kecil ini, dengan perkataannya sa'alani ba'dul asdiqa jam'u sadiqin wa qawlu hafizahumullah ta'ala jumlatun du'a'iyatun an a'mala mukhtasaran huwa maqalla lafduhu wa kathuru maknahu. Kemudian sebagian handai tolak memintaku lafaz asdiqa. Handai tolak ini adalah jamak dari lafaz shadiq. Jadi asdiqa niku mufrad, shadiq niku mufrad shadiq itu mufrad, asdiqa itu jamak daripada lafaz shadiq. Adapun wonten mriki disebutno semoga Allah taala melindungi mereka, hafizahumullah,
Dan kata pengarang hafizahumullah adalah jumlah doaiyah. Jadi ada kalimat jumlah doaiyah. Kayak gini, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nggih. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Radhiyan iki nak kalimatnya gak menggunakan kalimat amar. Biasanya lek doa niku lah amar. Allahumma ij'alni, ij'al amar. Mungkin datosake ing kula. Nggih. Itu selalu amar. Tapi ada doa yang berupa fi'il madhi, kaya radhiyallahu an. Itu juga kategori doa. Maka kalimat radhiyallahu an ini disebut juga kalimat doaiyah. Sekalipun tulisannya nek kapan gimana nih biasa radhiya ridho sapa Allah Gusti anhu saking Abu Hurairah ngono pentok. Tapi itu kalau mengartikan karena ini lafadznya doaiyah, maka muga-muga ngridani ngaten nggih sapa Allah Gusti anhu saking Abi Hurairah. Itu adalah kalimat doaiyah. Baik. Para rawuh ingkang yang disebut wonten mriki untuk menyusun kitab mukhtasar atau ringkasan, yaitu suatu kitab yang sedikit lafadznya dan padat isinya. Jadi lafadz yang disebut kitab yang disebut mukhtasar itu adalah kitab yang lafadznya itu sedikit akan tetapi memiliki makna yang luas. Itu disebut mukhtasar. Kitabe cekak-cekak nyeritaknoe, tapi niku nek dijabarno dadi dawa. Niki kitabe musannaf wonten mriki niku Imam Abi Suja. Fil fiqhi huwa lughatan al-fahm. Wastilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muhtasabi min adillatiyah at-tafsiliyah, yang menguraikan ilmu fikih. Fikih menurut bahasa artinya adalah faham. Sedangkan menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara yang amali atau bersifat perbuatan yang dipetik dari dalil-dalil tafsili atau terperinci. Jadi definisi fikih, fikih itu apa? Fikih kalau menurut bahasa adalah faham. Seperti sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Eten kan nggih. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, nah dengan dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, nggih. Awak iki dikehendaki Allah api apa enggak? Lah iki saged ditingali. Yufaqihu fiddin, maka orang itu dijadikan Allah orang yang paham terhadap agama Islam. Paham itu beda dengan ngerti. Kale weruh niku beda, Pak. Paham itu di samping ngerti dia mau melaksanakan. Itu namanya paham. Nah nek kapan weruh terus gak dilakoni niku jenenge durung paham tapi ngerti. Makanya wonten niku barang siapa yang dikehendaki Allah dikehendaki baik, maka orang ini dijadikan Allah paham dalam agama Allah, yakni mau melaksanakan amal ibadah. Amal ibadah gelem melaksanakan di samping ngerti isine apa. Lah carane kula jenengan kan abot. Nek sembayang abot. Nggih. Umpama sing enteng wis hebat termasuk. Nek kula niki sing klebu abot. Sembayang abot, poso wingi niku yo abot, umpamane kula kena mah waduh sumpek kurang sedina niku wis mikir-mikir muga-muga kuat, muga-muga kuat. Kena mah soalnya nek pun kena mah niku bliur ngoten. Nah niku alhamdulillah saged tutup. Nah, abot Pak. Lah carane nek nurut ahli sufi, cara kita agar supaya
pekerjaan berupa amal ibadah ini menjadi ringan, maka diawali ketika kita melaksanakan amal ibadah, hendaklah kita lakukan dengan sabar. Berarti jenengan ku nek salat sabar, gak kesusu. Iku ndadekno enteng. Wong niku nek nglakoni sesuatu kemudian dia bersabar dalam melaksanakannya, maka pekerjaan menjadi ringan, enteng. Ngoten dhisik, nek wis enteng, lah karena sabar enteng. Tapi nek kapan boten sabar, abot. Nek wis sabar dilakoni terus dadi enteng, enteng dilakoni terus menjadi seneng jenengan. Itu teorinya. Jadi kita memulai mengerjakan sesuatu yang semula berat, itu kita lakukan dengan sabar. Telaten. Jenengan jamaah, nggih, pamane gak tahu jamaah, kepengin jamaah. Jamaah apa iki? 5 waktu apa? Ya wis sampe pilih mawon sing sampean enteng, sing sampean nganggo. Salah satu dulu. Maghrib misalnya enteng, sampai jamaah terus. Kok akhirnya kepingin jamaah isya? Karena maghrib sudah tidak berat lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nek wis kapan jenengan niku enteng kemudian senang, maka yang namanya orang senang dalam melaksanakan amal ibadah, dia belum melaksanakan sudah senang. Durunge nglakoni luwih seneng pisan. Apik sembayang seneng rasane. Mergo napa? Dimulai dari sabar, kemudian enteng, kemudian muncul yang namanya seneng. Engko nek wis seneng niki dilakoni, ini namanya inti daripada apa yang kita lakukan. Ada sebagian ulama itu menyebutkan yang namanya ikhlas itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan diantaranya, itu kesimpulan adalah dilakukan dengan senang. Itu membawa, mengantarkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Sehingga sholat iso nikmat. Sholat nikmat itu bukan gampang. Imam Atabatul Hulam itu 20 tahun ingin mencoba agar supaya dia di dalam sholat itu terasa nikmat. Itu 20 tahun kan iso ngerasa nikmat iso. Mulai itu, mulai dengan kita mulai, kalau kita tingkat-tingkat awal, hendaklah kita lakukan amal ibadah itu dengan sabar. Kalau kita ini satu waktu kita istirahat, mestinya biasa itu yang ini ngomong ini turun kocak itu tani, pada nopo-nopo, kalau sampai subuh, daripada turun ke ngomong itu nggak sampai subuh. Buat muka-muka apa yang kau sampai akan memiliki bermanfaat kaki kuat. Saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatin tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa ahlina wa barik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى
الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا